Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan melakukan pengecekan ketidakberaturan horizontal pada struktur sesuai SNI gempa yang baru, yaitu SNI 1726/2019, dengan bantuan program ITEPS. Jadi ini adalah tampilan dari SNI yang baru 1726/2019 untuk tabel ketidakberaturan. Untuk yang masih menggunakan SNI yang lama, yang tahun 2012, jangan khawatir karena secara umum isinya tidak berubah, khususnya pada bagian ketidakberaturan ini. Nah, tapi di tabel ini masih ada kekurangan, seperti di kolom pasal referensi masih tertulis angka 000. Ini padahal maksudnya adalah nomor dari pasal yang dijadikan referensi untuk ketidakberaturan tertentu. Nah, ini bisa diklik kalau megang filenya, ada di deskripsi. Nah, ini maksudnya berarti harusnya angka 0 itu adalah 7.3.3.4. Gitu juga yang bawah-bawahnya, semuanya sama, bisa diklik untuk mengetahui pasal referensinya. Lalu perbedaan dari SNI yang lama, di sini ada tambahan gambar-gambar untuk memperjelas maksud dari ketidakberaturan di poin-poin yang ada. Begitu pula yang vertikal, ini ada pasal referensinya juga bisa diklik, lalu ada gambar-gambarnya juga. Pada video kali ini kita akan fokus ke ketidakberaturan horizontal terlebih dahulu. Jadi ini tabelnya dengan pasal referensi yang sudah disesuaikan dengan nomor pasal atau tabel yang dituju saat diklik. Ada 5 ketidakberaturan horizontal, 1A, 1B, 2, 3, 4, dan 5. Kita masuk ke ketidakberaturan pertama, yaitu ketidakberaturan torsi. Dari tabel tersebut, tertulis bahwa ketidakberaturan horizontal 1A didefinisikan ada jika simpangan antar tingkat maksimum atau simpangan antar lantai itu lebih besar dari 1,2 kali simpangan antar tingkat rata-rata pada kedua ujung struktur. Sedangkan pada 1B itu kondisi ketidakberaturan torsi yang berlebihan ketika simpangan antar tingkat maksimum lebih besar dari 1,4 simpangan antar tingkat rata-rata. Simpangan antar tingkat bisa dilihat ilustrasinya di gambar di samping. Itu ada delta A dan delta B. Delta A adalah simpangan antar tingkat maksimum, delta B adalah minimum. Berarti simpangan antar tingkat rata-rata adalah delta A ditambah delta B dibagi 2. Jika nilai delta A per delta rata-rata lebih besar dari 1,2, berarti dia masuk ketidakberaturan 1A. Tapi kalau lebih besar dari 1,4, berarti dia masuk ke ketidakberaturan 1B. Berikut cara pengecekannya di ITEPS. Jadi ini adalah model yang akan kita coba cek ketidakberaturannya. Ini denahnya tipikal lantai 1-15, bentuknya seperti ini. Lalu ada bukaan juga di beberapa titik. Ini tampak 3 dimensinya, jadi ada shear wall itu menerus dari atas sampai bawah. Nah, kita run. Lalu kita masuk ke display, show table, analysis, result, displacement. Nah, di sini udah ada story max per average drift. Itu yang kita cari. Kenapa kita tidak mencari displacement? Karena kita mau tahu nilai simpangan antar lantainya atau antar tingkat, bukan simpangan totalnya. Kita oke. Lalu kita lihat load case kombonya, kita klik kanan. Lalu kita cari yang EX, gempa arah X. Directionnya berarti ini yang X. Nah, di paling kanan kita bisa langsung lihat rasionya. Itu yang kita cari. Nah, dapat dilihat di sini bahwa untuk tingkat-tingkat atas bahkan rasionya lebih besar dari 1,4. Dan bahkan sampai tingkat 1 itu semuanya di atas 1,2. Berarti untuk tingkat atas masuk 1B dan yang di bawah 1,4 itu 1A. Tapi karena sudah ada tingkat yang mengalami ketidakberaturan 1B, berarti struktur ini memiliki ketidakberaturan horizontal 1B. Untuk memastikan kita cek juga di arah Y. Nah, kalau kita lihat di arah Y saja, lihat rasionya semua di bawah 1,2. Yang berarti sebenarnya di arah Y itu tidak ada ketidakberaturan horizontal nomor 1. Itu cara ceknya. Kita masuk ke nomor 2, ketidakberaturan sudut dalam.
Nah, ketidakberaturan sudut dalam didefinisikan ada jika kedua dimensi proyeksi denah struktur dari lokasi sudut dalam lebih besar dari 15% dimensi denah struktur dalam arah yang ditinjau. Nah, singkatnya kita langsung bisa buat dalam bersamaan. Ketidakberaturan nomor 2 ini ada jika Px per Lx lebih besar dari 0,15 dan Py per Ly lebih besar dari 0,15. Disebut dan karena struktur disebut memiliki ketidakberaturan horizontal nomor 2 jika kedua syarat terpenuhi. Jadi misal ada struktur dengan Px per Lx lebih besar dari 0,15, tapi Py per Ly kurang dari 0,15 atau sebaliknya, berarti ketidakberaturan nomor 2 ini tidak dimiliki oleh struktur. Kita cek untuk denah struktur kita. Nah, ini ada Px, Lx, Py, dan Ly-nya. Dihitung. Dapat dilihat angka-angkanya, berarti kita bisa lihat Px per Lx-nya itu 0,286 dan Py per Ly-nya 0,429. Yang keduanya lebih besar dari 0,15. Artinya, struktur kita memiliki ketidakberaturan horizontal nomor 2. Lalu nomor 3, ketidakberaturan diskontinuitas diafragma. Ketidakberaturan diskontinuitas diafragma didefinisikan ada jika ada satu diafragma atau satu tingkat memiliki bukaan atau daerah yang terpotong lebih besar dari 50% luas totalnya, atau perubahan kekakuan diafragma efektif lebih dari 50% antar tingkatnya. Jadi kalau kita lihat di struktur kita, ini ada dua bagian bukaannya. Bisa kita hitung itu totalnya 108 meter persegi dibagi 1548 meter persegi hanya 0,07, kurang dari 0,5. Sedangkan untuk syarat kedua pada nomor ini sebetulnya tidak perlu dicek, karena kekakuan diafragma efektif dipengaruhi oleh tebal dan denah pelat pada struktur kita. Karena pada struktur kita denah pelat dan tebalnya sama untuk tiap lantai, maka kekakuan diafragmanya sama. Tapi apabila kita memiliki struktur dengan denah yang berbeda-beda, atau mungkin tebal pelatnya saja yang berbeda-beda, maka ini adalah salah satu cara untuk mengetahui kekakuan diafragma dari denah kita. Contohnya, untuk kekakuan diafragma pada arah Y pada struktur ini, kita dapat modelkan pelat kita untuk satu tingkat sebagai balok tertumpu sederhana. Balok ini memiliki panjang 42 meter karena denahnya panjangnya 42, lalu ada tingginya yang berbeda-beda, yang sebelah kiri 42 meter, lalu sebelah kanan 24 meter, sama seperti denah kita, dan lebar baloknya itu sama seperti tebal pelat kita, di sini 120 mm. Lalu kita berikan beban merata, setelah itu kita cek berapa lendutannya. Nanti kita tahu kekakuannya adalah W per L dibagi dengan lendutannya. Tapi sekali lagi karena struktur kita setiap tingkatnya nilai kekakuannya akan sama, maka struktur kita tidak memiliki ketidakberaturan horizontal nomor 3. Kondisi ketidakberaturan horizontal nomor 3 biasanya dialami oleh struktur seperti mall yang memiliki bukaan di tengah sangat besar. Lalu nomor 4, ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidang. Nah, ini singkatnya langsung lihat di gambar saja. Ketidakberaturan nomor 4 ini ada kalau kita punya elemen vertikal seperti kolom atau shear wall yang tidak menerus dari atas ke bawah, dan tidak menerusnya itu pada arah horizontal. Jadi lurusnya itu depan belakang atau belakang depan, bukan kanan kiri. Kalau yang kanan kiri nanti masuknya ke ketidakberaturan vertikal. Nah, pada struktur kita dapat lihat bahwa shear wall dan kolom semuanya menerus dari bawah sampai atas, tidak ada yang lebih menjorok ke dalam atau keluar, sehingga ketidakberaturan nomor 4 ini tidak ada. Masuk nomor 5, ketidakberaturan sistem non-paralel. Nah, ketidakberaturan ini didefinisikan ada jika elemen vertikal memikul gaya lateral, kolom atau shear wall, yang tidak paralel. Maksudnya sumbu ortogonal utama adalah sumbu X dan sumbu Y, biasanya kita sebut. Nah, pada struktur kita, semua kolom dan shear wall-nya tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Sehingga struktur kita tidak memiliki ketidakberaturan horizontal nomor 5. Kesimpulannya, dari 5 poin ketidakberaturan horizontal yang ada, kita memiliki 2 poin yang memenuhi syarat pada tabel.
Artinya struktur kita memiliki ketidakberaturan horizontal poin 1B dan poin 2. Lalu apa konsekuensinya jika kita memiliki struktur dengan ketidakberaturan horizontal, seperti pada studi kasus ini? Nah, itulah fungsi pasal referensi yang ada di sebelah penjelasan dari masing-masing poin ketidakberaturan. Jadi, contohnya, karena struktur kita memiliki ketidakberaturan horizontal poin 1B, maka kita harus melihat isi pasal referensi 7331, 7334, dan seterusnya, sesuai dengan kategori desain seismik struktur kita yang ada di bagian paling kanan dari tabel. Pembahasan tentang pasal referensi ini akan ada di video lain setelah membahas tentang ketidakberaturan vertikal pada struktur. Sekian pembahasan tentang pengecekan ketidakberaturan horizontal pada struktur sesuai SNI 1726/2019. Video selanjutnya kita akan membahas tentang pengecekan ketidakberaturan vertikal pada struktur. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.